Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Selamat datang di channel Ojowedi bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mau mensupport cerita-cerita di channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa menghibur masyarakat yang luas. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Setelah bingung mau aktivitas apa lagi, akhirnya tercetuslah ide gila itu. Kami adalah geng sahabat anak-anak SMA. Kami terdiri dari 8 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Geng kami sangat kompak. Kami semua sepakat tidak ada yang pacaran. Karena kami berpendapat bahwa ngalor ngidul bareng teman-teman geng itu lebih menyenangkan. Kami selalu berangkat sekolah barengan dan selalu jalan-jalan selepas pulang sekolah. Tempat-tempat favorit kami adalah Plaza Blok M dan Gultik Blok M. Dua dari anggota geng kami berasal dari keluarga yang cukup berada. Jadi, pulang dan pergi sekolah serta nongkrong-nongkrong, selalu ada mobil yang siap sedia. Aku adalah Roni, dan anggota geng kami masing-masing bernama Willy, Adi, Ijal, Bojong, Randy, Joe, dan Gembel untuk yang laki-laki. Sedangkan yang wanita adalah Ika, Lia, Lita, dan Vena. Setiap malam minggu, 4 anggota geng kami yang wanita selalu kami kunjungi secara bergantian. Kami menyebutnya apel-apelan. Ya, karena kami semua berpura-pura jadi pacarnya masing-masing anggota geng kami yang wanita. Biasanya kami datang setelah sholat Isya dan pergi sekitar pukul 10 malam. Kegiatan apel-apelan selalu kami isi dengan main gitar dan nyanyi bersama, serta acara nobar video di rumah teman kami masing-masing. Biasanya setelah acara apel-apelan, anggota geng yang laki-laki semua pamit. Kami selalu melanjutkan aktivitas malam mingguan dengan nongkrong atau sekedar putar-putar Jakarta saja. Pada suatu malam, Adi mengidekan untuk melakukan sesuatu yang baru. Ide itu muncul agar kegiatan malam minggu kami makin semarak. Karena kami sudah mulai bosan dengan aktivitas yang terus berulang-ulang. Adi ketika itu mengidekan jika malam minggu itu digunakan untuk uji nyali. Dia mengatakan, "Hey guys, bagaimana kalau malam ini kita nongkrong di kuburan?" Willy lalu menimpali, "Wah, boleh tuh. Kayaknya bakalan seru banget ya." Ijal menambahkan, "Kalau ntar ada kuntilanak, kita masukin mobil yuk. Kita perkosa rame-rame." Yang lain menimpali sambil tertawa-tawa dan mengatakan, Iya, oke, setuju. Setelah melalui pemilihan dan pertimbangan, serta melihat tingkat keangkeran, akhirnya dipilihlah sebuah kuburan tua Belanda di sebuah kota dekat dengan Jakarta. Perjalanan sekitar 1 jam ditempuh untuk sampai di kuburan Belanda tersebut. Setelah sampai di kuburan Belanda itu, kami semua disambut oleh sebuah gerbang tua yang besar dan karatan di sana-sini. Tak ada penjagaan dan sepertinya tak terurus. Rumput-rumput ilalang tumbuh subur dan liar menutupi hampir semua bagian makam. Jalanan tanah berbatu membelah pemakaman tersebut. Tepat sebelum kami masuk, Ijal bertanya kepada kami semua,
Gimana guys? Serem banget nih kayaknya tempatnya. So, kita jadi masuk nggak nih? Kami semua menjawab dengan semangat. Jadilah, udah jauh-jauh ke sini masa nggak jadi? Bojong dan Randy lalu turun dan membuka gerbang pemakaman tersebut. Tampak mereka kesulitan karena gerbang tersebut besar, berat, dan berkarat. Tak lama kemudian gerbang tersebut berhasil terbuka. Tak terlalu lebar, cukup kiranya untuk masuk mobil kami. Adi lalu meminta Bojong dan Randy untuk cepat naik ke mobil. Sejurus kemudian, Adi menyetir mobil masuk perlahan ke dalam pemakaman Belanda tersebut. Tepat di kisaran 20 meter dari gerbang, Adi menghentikan mobilnya. Joe langsung menegur Adi. Di, kurang dalam Di. Di sini masih kelihatan lampu-lampu jalanan. Kurang gelap, sama kurang angker. Yang lain sontak secara berbarengan menengok ke Adi. Mungkin pikiran mereka sama denganku. Aku ketika itu berpikir, di sini sudah cukup angker. Walaupun cuma berjarak 20 meter dari gerbang. Namun, suasana pemakaman Belanda ini sungguh epik. Bayangkan, rumput ilalang yang rimbun dan tinggi, dipadukan dengan pohon-pohon besar yang rimbun, serta aneka bentuk nisan yang besar-besar, dengan patung-patung yang hitam berlumut, tak terurus selama puluhan tahun. Nisan-nisan berbentuk patung aneka macam itu saja sudah seperti mengamati kami. Padahal, kami baru saja masuk. Apalagi jika kami makin masuk jauh ke dalam area pemakaman tersebut. Namun rupanya ide untuk masuk lebih jauh ke dalam seperti sebuah tantangan kemaskulinan kami. Ya, sebuah kata yang menggambarkan keberanian laki-laki. Walaupun aku yakin semua sedikit jiper, tapi menolak dan mengatakannya seperti sebuah pernyataan, gue pengecut. Dan kami semua tak mau mengatakannya. Adi kembali menyetir mobil masuk lebih dalam ke tengah-tengah pemakaman tersebut. Di posisi kali ini lampu jalan sudah benar-benar tak terlihat dan suasana benar-benar gelap dan pohon-pohon sangat lebat dan rindang. Tak lama kemudian, Adi mematikan mobilnya dan semua lampu. Gelap gulitalah semua. Bahkan sinar bulan tak dapat menembus area pemakaman tersebut. Aku mulai berpikir ini adalah sebuah kesalahan. Ini sudah berlebihan dan entah mengapa, kami semua mulai duduk makin merapat di mobilnya Adi. Tampaknya semua merasakan kengerian yang sama, kekehku dalam hati. 10 menit berlalu dalam suasana mencekam. Kami semua dalam kondisi siaga 1++. Mata terbuka lebar, kepala terus bergerak memutar, menyapu sejauh kepala bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Telinga terbuka lebar. Jantung berdegup kencang walaupun belum ada apapun. Dan benar saja, satu suara sibakan di antara ilalang membuat kami berbarengan dan serentak menengok ke arah itu sambil berkata, "Apaan tuh?" Saat itu aku juga berpikir mungkin ada baiknya jika kami membatalkan saja kegiatan ini dan pulang atau melakukan hal lain. Rupanya Adi seperti bisa membaca pikiranku. Aku melihatnya berusaha mencoba menyalakan starter mobil. Walaupun kami belum bertemu apa-apa, hanya baru suara. Namun, yang lain sepertinya mengaminkan dan tak berusaha mencegah Adi ataupun sekedar gagah-gagahan berusaha menunjukkan kemaskulinitasnya. Sepertinya hal itu
rontok berbarengan di antara kami berlapan dan tak satu pun peduli lagi dengan kata maskulin. Goodbye maskulin. Entah mengapa Adi tampak kesulitan menyalakan starter mobilnya. For your information teman-teman, itu adalah Kijang Rover baru berumur 2 minggu. Kilometernya saja baru 800 km, bahkan belum sampai 1000 km. Aku yakin seharusnya belum akan bermasalah. Mobilku saja yang sudah 11 tahun belum pernah mogok. Masa Kijang Rover baru sudah mogok, pikirku. Adi cecelingukan seperti bingung. Padahal indikator aki oke. Lampu-lampu menyala, namun seperti tidak ada listrik untuk memantik mesin mobilnya. Yang lain mulai panik. Semua mulai memburu Adi untuk cepat-cepat menyalakan mobilnya. Adi yang makin panik pun berteriak, "Sabar woi! Ini juga lagi gue usahain." Tanpa dikomando, Gembel, Randy dan Joe turun. Mereka langsung mencoba mendorong mobil tersebut, diikuti aku dan Willy. Kami berlima bersegera mendorong mobil tersebut. Kami maju, kami mundurkan, hingga mobil itu kepalanya mengarah ke gerbang keluar pemakaman tersebut. Dengan tenaga super panik, kami berusaha mendorong mobil tersebut. Namun, kini ada yang berbeda. Mobil tersebut bukannya maju, malah terasa sangat berat. Aku pun dengan kesal berteriak kepada Adi, "Di, jangan direm dong, berat banget nih." Adi pun menjawab dengan sedikit kesal, "Orang nggak direm, lo lihat aja tuh lampu remnya nyala apa enggak?" Mendengar jawaban Adi, aku pun bertanya-tanya, kenapa mobilnya tiba-tiba berat? Belum selesai kebingunganku kenapa mobilnya jadi berat, aku pun tersadar bahwa aku hanya tinggal bertiga mendorong mobil tersebut. Hanya tinggal aku, Gembel, dan Randy. Sementara Joe dan Willy sudah tidak ada di antara kami. Di mana mereka? Kebingunganku bertambah. Aku lihat di dalam mobil hanya ada Adi, Ijal, dan Bojong. Aku lihat Joe dan Willy tidak ada di mobil. Kalaupun Joe dan Willy naik ke mobil, pasti terdengar proses buka dan tutup pintunya. Karena bingung, aku pun bertanya kepada Adi, Ijal, dan Bojong. Mereka pun serentak mengatakan bahwa Joe dan Willy kabur berdua, keluar dari pemakaman tersebut meninggalkan kami. Aku sangat terkejut mendengar jawaban tersebut. Kok bisa mereka berdua meninggalkan kami, sahabat-sahabatnya, begitu saja? Dalam hatiku, sahabat yang buruk. Belum selesai aku kesal, sejurus kemudian aku melihat Gembel berlari sambil berteriak, "Setan! Tolong! Setan!" Aku melihat Gembel menunjuk ke atap mobil tersebut. Aku sangat ketakutan ketika kulihat ke atas atap mobil. Aku melihat seorang wanita dengan baju putih khasnya, namun berwarna kusam seperti terkena tanah, sedang duduk di atas atap mobil. Gaunnya menjuntai hingga ke kaca-kaca mobil, sementara rambutnya panjang, hitam, tebal dan kasar, beriap-riap seolah tertiup angin. Wanita itu tampak menyeringai, mengamati aku dan Randy yang tengah mendorong mobil. Badanku super lemas, tanganku seketika menghilang tenaganya. Dengkulku juga hilang lemas, seperti tak bertulang. Lemas selemas-lemasnya.
Sementara Randy aku lihat mengompol di celananya. Aku tak menyalahkannya, karena wanita itu memang sangat menyeramkan. Mukanya yang pucat serta mimiknya yang dingin dan matanya yang merah menyala, seolah-olah marah dengan keberadaan kami di pemakaman tersebut. Jika saja aku tidak ingat sahabat-sahabatku, aku pasti sudah lari kala itu. Aku pun membawa Randy masuk ke dalam mobil. Sementara Adi, Ijal, dan Bojong tampak kebingungan melihat aku dan Randy masuk ke mobil, dan Joe, Will, dan Gembel sudah lari keluar pemakaman meninggalkan kami. Ijal bertanya kepada aku dan Randy, "Ada apaan sih? Kenapa pada masuk? Terus yang lain kenapa pada kabur?" Belum sempat pertanyaan itu terjawab, suara ketawa cekikikan khas Mbak Kunti terdengar keras di atap mobil kami. Adi pun sontak bilang, "Kabur yuk, tinggalin aja mobilnya. Besok pagi baru kita ambil lagi." Kami semua bergegas keluar dari mobil dan mulai berlari. Kami pikir, begitu kami mulai berlari, gerbang pemakaman akan segera kami temui. Namun, berlari dalam ketakutan dan terus dikejar kuntilanak ternyata benar-benar membuat pelarian yang berjarak kurang dari 100 meter seperti lari maraton 20 km tanpa garis finish. Berlari terasa berat dan tak sampai-sampai. Sementara kami berlari, suara tawa tanpa henti meneror kami dari pohon satu ke pohon yang lain. Seolah-olah ada lebih dari satu kuntilanak. Tidak hanya ditertawakan, kami juga berulang-ulang dilempari pasir dari atas pohon-pohon yang lebat dan besar di pemakaman tersebut. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba dari dalam rumput ilalang yang tinggi dan rimbun di pemakaman tersebut keluarlah 2 ekor babi hutan yang besar-besar. Kami seketika berbalik arah dan kembali berlari ke arah mobil. Anehnya, ketika kami semua berhasil naik ke mobil, 2 babi hutan yang mengejar kami tiba-tiba hilang entah kemana. Terengah-engah dan ketakutan, kami melihat ke sekeliling pemakaman tersebut. Aku katakan kepada sahabat-sahabatku, "Guys, ayo, masing-masing baca doa yang kita mampu." Aku membaca ayat kursi terbata-bata berulang-ulang dan tak selesai-selesai. Sementara Adi baca Anas, Ijal baca Al-Falaq, Bojong dia azan dengan keras sekali. Alhamdulillah, sepertinya upaya kami berhasil. Adi tiba-tiba bisa menyalakan starter mobilnya. Kami pun mulai meninggalkan pemakaman tersebut. Namun kami terhenyak ketika sampai di depan gerbang. Ternyata gerbangnya tertutup. Sementara seingat kami ketika masuk tadi, gerbangnya kami biarkan terbuka. Bojong dan Ijal lalu turun membuka kembali gerbang pemakaman tersebut. Ketika sedang berusaha membuka gerbangnya, terlihat dari luar gerbang, Willy, Joe, dan Gembel menghampiri dan ikut membuka gerbangnya. Tak lama kemudian kami berhasil keluar dari pemakaman tersebut. Ketika meninggalkan pemakaman tersebut, kami mendengar sayup-sayup azan subuh. Aku sempat berpikir, ternyata hampir semalaman kami berada di pemakaman tersebut dan mendapatkan teror kuntilanak itu. Kami semua pulang ke Jakarta subuh itu. Tak ada satupun yang bicara di antara kami. Tak ada juga yang menyalahkan Willy, Joe, dan Gembel karena sempat lari meninggalkan kami. Ketakutan luar biasa memang bisa membuat seseorang pendek akal dan kehilangan logika. Sehingga apa yang dilakukannya sudah tak bisa dikontrol akibat spontanitas refleks saja.
Pertanyaannya, apakah kami menyesal, kapok, dan berjanji tak mengulanginya lagi? Tentu saja tidak. Ternyata rasa takut kami benar-benar membuat kami ketagihan. Kami menyukai rasa takut tersebut dan ingin merasakannya lagi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-ceritanya dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini makin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.